dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Jadi mahasiswa dan dosen harus memiliki kompetensi itu. Nah, kompetensi utama itu beliau bagi menjadi 4. Pertama, kompetensi spiritualitas. Ini adalah dari kompetensi yang lainnya. Yang kedua, kompetensi sosial. Yang ketiga, kompetensi intelektual. Dan yang terakhir adalah kompetensi emosionalitas. Sebagai mahasiswa dan dosen harus membudidayakan budaya membaca, karena dengan budaya membaca akan meningkatkan skill dan kemampuan. Oleh karena itu, dosen dan mahasiswa harus melek, harus memiliki pemikiran untuk berkembang. Supaya berkembang, maka skill-skill yang tadi diperoleh dengan membaca itu perlu didukung oleh yang pertama kreativitas, yang kedua produktivitas, yang ketiga harus didukung oleh sisi-sisi aktualitas, yang keempat harus memiliki sifatnya aksesibilitas atau bisa diterima. Nah, ini akan didukung apabila mahasiswa dan dosen memiliki karakter-karakter baik yang didukung dari aspek komunikatif, dialogis maupun transformatif. Intinya yang saya sampaikan adalah sivitas akademika Stip Palapan Nusantara Lombok Nusa Tenggara Barat, baik itu dari ketua sampai mahasiswa, harus berubah. Perubahan itu tentu dari kemunduran kepada kemajuan. Contohnya dalam proses, misalnya yang dilalaikan, yang selalu apply harus menjadi online. Dosen yang kurang tulisannya, jurnalnya, pengabdian masyarakatnya harus diperkuat. Begitu juga secara akademik, ya, ditingkatkan supaya rata-rata dosen Parapa menjadi doktor bahkan profesor. Maka kalau sudah itu, maka nanti Stip Palapa bisa menjadi institut, kemudian bisa menjadi universitas. Tepuk tangan untuk Bapak Profesor. Ya, kita buka beberapa sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama, kita persilakan 3 orang bertanya, baik dari depan ke belakang, kaum hawa, kaum pria, kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Profesor Dr. Agus Bangkuru Haji Bangkuru dan yang sama-sama kita muliakan pula Wasit Palapan Nusantara yakni Dr. Agus Haji Lalu Muhammad Fahri MA, serta yang sama-sama kita muliakan dan hormati para dosen kita dan para mahasiswa yang saya banggakan. Jadi sesuai dengan kegiatan kita pada sore hari ini, dan dimana kemudian saya akan mengambil atau mengutip salah satu ayat dalam firman Tuhan yang mengatakan,
Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulillahil karim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah SWT mengajarkan al-insana akan manusia sesuatu yang tidak, suatu atau perkara lam ya'lam yang tidak dia ketahui. Wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang menginginkan atau mengundang dunia itu, maka hendaklah dia dengan ilmu. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang menginginkan sebuah akhirat, maka dia juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka selalu dia diiringi dengan ilmu. Dalam konteks ini, firman Tuhan dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW ini kita mengambil sebuah kesimpulan, berarti dia mengambil sebuah ilmu pengetahuan. Dan di mana kita sebagai manusia di sini diciptakan oleh Tuhan sebagai khalifah bil ard atau wakil Tuhan itu sendiri, untuk bagaimana kemudian kita sebagai manusia mengelola, bertanggung jawab di muka bumi ini. Ya, di sini saya mengambil kompetensi yang bersifatnya intelektualitas, yang mengambil contoh kepada kebenaran. Itu sendiri salah satu bentuk kita sebagai manusia, maka kita akan mengetahui di sini bagaimana kemudian kita lebih mengetahui apa itu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya. Maka di sini yang penting yang perlu kita gunakan sebuah rasionalitas yang bersifatnya akal. Ya, jadi pertanyaan saya, bagaimana kemudian peran kita sebagai mahasiswa dalam mengemban tridharma perguruan tinggi itu sendiri dalam kehidupan kita, tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Pak, belakang. Belakang Pak. Pak, di belakang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prodi kami, Bapak Materi, yang saya hormati juga Bapak Ketua Kepala Bank Nusantara Dr. Haji Muhammad Karim Haq. Yang kami hormati juga Profesor Dr. Dr. Haji Farrozi Dahlan BHSMA dan seluruh dosen yang menyempatkan hadir, dan kami sebagai mahasiswa berterima kasih kepada semua dosen karena kami merasa diawani karena telah ikut hadir dalam studium general ini. Dan ada beberapa poin yang lagi bisa tangkap tadi dari pemateri, yaitu Bapak Bahru Razi Dahlan. Itu ada poin yang mengatakan kreativitas, produktivitas, membaca, aktualitas, aksesibilitas. Nah, yang saya tanyakan adalah fakta yang terjadi di lingkungan kita di daerah selatan, terutama Palapan Nusantara ini adalah ketika seorang mahasiswa ingin ingin menggunakan segala bentuk kreativitas, tetapi kami sebagai mahasiswa merasa bahwa sulit mengkomunikasikan dengan Bapak dosen. Nah, bagaimana solusi dari Bapak Fahru Razi dalam permasalahan ini? Dan terkadang juga Pak, ketika kita akan melakukan sebuah transformasi dalam bidang digitalisasi, kita perlu yang namanya tim perubahan, tim IT lah istilahnya. Nah, bagaimana supaya kebetulan di sini ikut hadir semua dosen-dosen, kami dari mahasiswa, perwakilan mahasiswa ingin sekali bagaimana supaya kita membangun Palapan Nusantara ini mulai dari perkuat IT
Kemudian bagaimana supaya kita semua mahasiswa andil di dalam membangun Palapan Nusantara ini dengan bekerja sama secara kolektif dari dosen dan semua kalangan sehingga kami juga mahasiswa merasa jauh lebih baik. Nah, solusinya dari Bapak Fahrul Razi bagaimana membangun sebuah lembaga pendidikan secara kolektif dari kerjasama antara para dosen dan dari mahasiswa sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Itu saja Pak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Sekolah Tinggi Tarbiyah Palapan Nusantara, Bapak Dr. Agus Hadi Wali Muhammad Bahri MH. Yang terhormat Bapak narasumber Profesor Dr. Guru Haji Fahrul Razi Dahlan MH. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir pada sore hari ini dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Jadi sedikit pertanyaan dari saya. Untuk dikenalkan, nama saya Yusril Iza Mahendra, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Jadi membahas peningkatan kompetensi dan dosen dan mahasiswa. Peningkatan di sini berarti kita harus memiliki tolak ukur untuk melihat apakah kita berhasil dalam meningkatkan hal tersebut ataukah kita gagal dalam melakukan peningkatan kompetensi tersebut. Jadi adakah solusi dari Bapak narasumber? Apakah ada sebuah alat ukur atau semacamnya untuk kita mengukur kompetensi kita sejauh mana sih seperti itu? Jadi mungkin hanya itu pertanyaan saya. Sekian bilang dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih beradut bacakan pertanyaan pertama dari Saudara Sutyandi lulusan PAI yang mengutip Al-Quran Allamal insana ma lam ya'lam kemudian man arada dunya ila akhir. Nah, bagaimana mengelola bagaimana mahasiswa bisa berperan supaya bisa melakukan melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dan begitu juga mungkin dikembangkan ke dosen. Kemudian dari saudari Laini lulusan PAI, jadi dari yang dijelaskan tadi itu ada produktivitas dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana supaya di situ komunikasi antara dosen dan mahasiswa, kemudian bagaimana IT-nya berkembang. Nah, pertanyaan intinya adalah bagaimana sebuah lembaga pendidikan supaya menjadi lembaga pendidikan sesuai dengan visi-visi itu yang unggul dan sebagainya. Kemudian dari Yusril Iza Mahendra, lulusan IPI, apa saja kalau ukur atau alat ukur peningkatan kompetensi tersebut? Demikian kami bersedia. Terima kasih para mahasiswa-mahasiswi yang sudah bertanya. Kami tidak akan banyak waktu karena dari jam depan lewat kita belum mengasap. Saya akan jawab secara singkat jelas. Pertama, ayat yang dibaca tadi kita Allamal insana ma lam dengan ungkapan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arad dunya alaihi ilmi wa man arad akhirata alaihi ilmi wa man aradahuma alaihi, bahwa harus kita pahami
Allama itu adalah berbeda pada makna Robbi tarbiyah. Allama yu'allimu ta'lim, darrasa yudarrisu tadris, memiliki spesifikasi makna. Di saat Allah mengatakan allama, bahwa itu proses transformasi pengetahuan, namanya allama. Kenapa? Karena makna taklim itu adalah memberikan pengajaran kepada peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi tidak baik menjadi baik. Proses taklim itulah proses dialog antara alim dengan muta'allim. Untuk tercapainya malam ya'lam itu harus ada proses tanya jawab, question and answer. Ada proses transformasi pengetahuan antara guru dengan murid, antara dosen dengan mahasiswa. Faktor malam ya'lam itu adalah sesuatu yang sangat universal, general. Malam ya'lam itu adalah sesuatu yang tidak diketahui, baik tidak diketahui secara empirical yang nyata maupun sesuatu yang abstrak yang tidak nyata. Dialog antara alim dengan mu'allim itulah yang disebut dalam ayat ini dengan kata allama insana ma lam ya'lam. Nabi Adam, Allah menunjukkan potensi Nabi Adam di hadapan malaikat. Dengan cara apa Nabi Adam lebih pintar, lebih cerdas daripada malaikat? Allah mentransform pengetahuan Allah kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma. Allah tidak mengatakan Robba yurabbillahu Adam al-asma'a. Allah tidak mengatakan darrasallahu Adam al-asma'a. Tapi Allah menggunakan diksi al-ama, proses kreativitas, namanya taklim. Maka jika tidak ada give and give, timbal balik, maka bukan proses al-ama. Dosen harus mampu berdialog, berdialektika dengan mahasiswanya. Begitu juga mahasiswa-mahasiswi mampu berdialektika dengan dosennya. Disitulah letak allamal sana malam ya'lam. Allama dengan ya'lam itu adalah satu derivasi makna yang maknanya adalah sangat universal. Tapi allama malam ya'lam itu diawali dengan iqra, baca. Maka guru dan dosen, mahasiswa dan dosen harus mengajarkan apa yang dia baca. Tidak mampu dia akan melakukan allama malam ya'lam jika tidak diawali dengan iqra. Iqra apa yang dibaca adalah iqra yang konkret dan abstrak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabstrakkan maf'ul bihnya pada kata iqra ini. Tidak tertemukan maf'ul bih. Iqra mana fa'il maf'ulnya? Tidak ada. Menunjukkan bahwa ilmu itu luas, ilmu itu sangat universal. Maka tidak bisa kita mensimplifikasi pengetahuan, tidak bisa kita menyederhanakan pengetahuan itu. Maka Allah mengumumkan secara general maf'ul bih, objek bacaan itu tidak dijelaskan oleh Allah. Untuk apa? Menumbuhkan kreativitas kita untuk kaji dan ibadah. Maka iqra yang pertama adalah iqra general, universal. Kemudian iqra yang kedua adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal. Iqra yang kedua maknanya adalah peneguhan eksistensi pengetahuan seseorang untuk mencapai sebuah pengalaman empirik dalam ilmu pengetahuan yang dia temukan dalam bacaan itu.
orang yang membaca pertama, jelas dia tidak akan mendapatkan sebuah makna. Kenapa? Karena masih membaca di permukaan saja. Tapi begitu dia mendalami, menganalisa, mentadabbur, memikir, merenung, menganalisa, mengkaji, maka disitulah dia Iqra yang kedua. Iqra yang kedua jelas dia orientasinya, jika Anda mampu Iqra yang kedua, maka Anda menjadi orang yang mulia seperti Allah yang mulia. Diberikan karismatik keilmuan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ilmu darajat itu disebabkan karena Iqra yang kedua, bukan Iqra yang pertama. Iqra yang pertama adalah sifatnya masih general. Ibaratnya S1 lah, Iqra 1. Iqra 2 sudah SD. Iqra 3 sudah ya SD. Sudah alamat di sana malamnya alam itu level profesor sudah. Itulah penjenjangan akademik. Kalau kita maknai secara kontekstual, ayat Iqra dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya. Jadi alamat di sana malamnya itu adalah proses transformatif, perubahan pengetahuan, knowledge dari dosen ke mahasiswa. Maka untuk menumbuhkan daya kreativitas itu, dosen harus punya kreativitas untuk memberikan tugas-tugas akademik yang konstruktif kepada mahasiswa-mahasiswanya. Dengan yang suruh buat makalah. Tapi perlu presentasi, nalar akademik itu harus dikembangkan. Ya, latih mereka menulis jurnal, latih mereka menulis proposal yang baik, latih mereka untuk melakukan tridharma yang baik. Maka peran kita, peran mahasiswa itu pada aspek tridharma itu, kalau mahasiswa pada aspek pendidikannya, Anda harus menempuh sekian 1.154 atau 146 SKS. Itu proses akademik pendidikan pengajaran yang harus Anda tempuh. Jika Anda tidak menempuh SKS dari setiap semester, maka Anda tidak melakukan peran akademik Anda pada ranah pendidikan. Pada ranah ya penelitian Anda nanti akan disuruh membuat ya proposal, tesis, skripsi. Itu adalah ranah Anda pada peran akademik pada aspek pendidikan. Aspek pengabdian nanti Anda KKN, KKP, PKL, praktikum itu adalah aspek pada aspek pengabdian. Ya, akumulasi tridharma itulah akhirnya nanti Anda lulus menjadi mahasiswa sekolah tinggi ilmu tarbiyah Palapa Nusantara. Artinya tidak akan mungkin Anda menjadi sarjana kalau Anda tidur. Tidak akan mungkin Anda menjadi sarjana kalau Anda tidak punya kreativitas dan pengabdian ilmiah. Tidak memiliki strategis dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi. Sehingga itulah cara kita di dalam eksekusi yang peran sentral kita. Lagi-lagi kreativitas kita memang harus dibangun. Ya, dengan banyak berdialog. Banyak sekarang kan sudah tidak asing lagi dengan WA. Dosen punya grup WA masing-masing prodi, masing-masing kelas. Itu adalah ajang untuk berdialog, berdialektika dengan dosen dan mahasiswa kita. Di situ kita berikan motivasi, saran, strategi. Saya selalu menggunakan sistem kuliah ya Zoom meeting dan menggunakan sistem perkuliahan ya group. Zoom meeting saya pakai sekali untuk melihat daya nalar mahasiswa melihat sesuatu, kemudian WA group kita bisa juga kita pakai rekaman atau kita pakai Google Classroom. Masuk mana caranya? Yang penting kita punya kreativitas untuk ya berinteraksi dengan mahasiswa. Karena tupoksi dosen dan mahasiswa itu adalah tupoksi interaktif, ya dialogis. Kita saling tatap muka, baik tatap muka ya virtual maupun tatap muka offline dan online. Ya. Indikator orang yang punya kreativitas itu adalah nampak pada aspek aktualitasnya. Kalau memang dia soleh orangnya, ada indikator solehnya. Oh maju, oh soleh. Indikatornya dia memiliki akhlak yang baik di saat berinteraksi. Terlihat. Kalau indikator orang kreatif
kreatif. Misalnya mahasiswa, IPK-nya bagus, nilai semesternya, nilai mata kuliahnya bagus, berarti dia produktif. Atau di saat prestasi makalah dia komunikasi, berarti indikator dia kreatif itu terlihat. Berarti ada instrumen-instrumen yang bisa diukur untuk melihat seseorang itu kreatif. Anda kreatif dalam aspek IT misalnya, kelihatan Anda bisa berinteraksi, ya mengisi ruang-ruang IT di dalam kreativitas Anda sebagai mahasiswa-mahasiswi. Ya, jangan hanya kreatif, ya apa lihat WA saja. Ini perlu pengembangan kreativitas. Sehingga saran kita ke depan untuk menjadi mahasiswa-mahasiswi yang kreatif perlu ada sarana dan wadah. Ya, kan ada UKM, kegiatan mahasiswa, ada tema-tema. Itu adalah wadah untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang kreatif dan kreatif. Maka tipologi mahasiswa itu kan ada 3 tipologi mahasiswa. Tipologi pertama adalah akademis, belajar, baca doang. Nah, begitu dia keluar, dia akhir sebagai mahasiswa yang akademis. Yang kedua, ya mahasiswa yang organisatoris, sampai dia asik berorganisasi di mahasiswaan, akhirnya dia menjadi mahasiswa abadi, Mister Patola di solusi. Kenapa? Karena dia menjadi mahasiswa yang organisatoris. Mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang mengkombinasikan antara akademis dan organisatoris. Baru cukup. Sisi akademiknya, sisi leadership kepemimpinannya dan sehingga begitu dia selesai, dia akan berorganisasi di internal, di luar tinggi. Begitu dia kembali ke masyarakat, dia sudah terbiasa memimpin sebuah sidang, memimpin sebuah rapat dan seterusnya. Kenapa? Karena terbiasa selama dia menjadi aktivis. Dan itu, maka harus dikombinasikan. Kalau terlalu asik dengan akademis, itu dia selesai rusak, dan bisa bergaul dengan masyarakat. Atau terlalu organisatoris, tidak selesai, ilmunya akhirnya tidak matang. Maka mahasiswa yang baik adalah mahasiswa ya akademis dan organisatoris. Saya kira itu ya, tadi kita semua tanggapan singkat. Sekali lagi, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Malapa Nusantara adalah kebanggaan kita bersama. Sepakat, Dik? Tepuk tangan buat ketua. Alhamdulillah, ini lembaga perguruan tinggi yang eksis, established, ya, memberikan ruang, ya, pendidikan dan peradaban untuk wilayah selatan ini. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Malapa Nusantara berdiri dan sejajar dengan perguruan tinggi kita di Nusantara. Namanya aja Nusantara. Yang paling Nusantara perguruan tinggi kita adalah Malapa Nusantara. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal nanti dosen-dosen doktor semua meminta hebat. Insyaallah tidak ada yang mustahil. Hanya ini anggapan singkat, mudah-mudahan menjadi perenungan kita bersama. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf dan kurang. Allahumma fi wal hadila sadar rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malapa Nusantara. Sukses dunia akhirat. Baiklah, acara terakhir adalah doa yang akan dipimpin oleh Akhi Nabilah Ustaz Syahdan Ida SSMSI. Ya, dengan berakhirnya acara kita pada hari ini, maka mari kita
melapaskan umur kita. Semoga apa yang telah kita laksanakan pada hari ini memberi manfaat bagi kita, bagi perguruan tinggi kita, dan bagi mahasiswa kita. Amin. Amin ya mujib as-sa'ilin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stadium general kita dengan tema meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.